Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal turunan fungsi trigonometri bagian kedua, tentang selang kemonotonan, titik stasioner, dan jenis ekstrim. Langsung saja ya adik-adik. Contoh yang pertama. Tentukan selang naik dan turun pada fungsi trigonometri f(x) sama dengan 2 akar 3 sin x kurang 3x untuk interval x di antara 0 dan 2pi. Adik-adik masih ingat ya caranya? Yaitu kita harus mencari terlebih dahulu turunan pertamanya. Jadi di sini kita tentukan dulu turunan pertama, yaitu 2 akar 3 cos x. Kemudian turunan dari min 3x adalah min 3. Nah, kemudian kita mau cari yang pertama adalah fungsi naik. Fungsi naik syaratnya adalah turunan pertama itu harus lebih dari 0. Jadi 2 akar 3 cos x kurang 3 harus lebih dari 0. Kita pindah ruas ya adik-adik ya. Jadi pertama min 3 dulu. 2 akar 3 cos x lebih dari 3. Kemudian kita pindahkan 2 akar 3 menjadi cos x lebih dari 3 per 2 akar 3. Karena ini belum rasional, kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 ya adik-adik. Sehingga didapat hasilnya adalah 3 akar 3 per 6 alias akar 3 per 2. Nah, kita akan bawa bentuk tersebut ke dalam persamaan kosinus. Jadi cos x sama dengan akar 3 per 2. Nah, di sini cos x sama dengan cos theta. Tetanya berarti dilihat dari nilainya ya. Cos berapa yang nilainya adalah akar 3 per 2. Dia adalah cos pi per 6. Nah, setelah dapat tetanya, kita masukkan ke dalam solusi untuk persamaan sinus ya adik-adik. Untuk x1 berarti sama dengan pi per 6 ditambah k kali 2pi. Nah, di sini didapat x yang memenuhi kalau k-nya diisi dengan 0. Dia dapat pi per 6. Untuk k yang lain itu berada di luar interval ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam x2. x2 adalah negatif theta ditambah k kali 2pi. Ini negatif pi per 6 ditambah k kali 2pi. Di sini x yang memenuhi itu kalau k-nya diisi dengan 1. Sehingga jadi min pi per 6 ditambah dengan 2pi. Atau ditambah dengan 12 pi per 6. Dan hasilnya adalah 11 pi per 6. Nah adik-adik di sini kita akan masukkan ke dalam uji turunan pertama ya adik-adik. Dari rentangan 0 sampai 2pi. Kita masukkan di sini ada pi per 6 dengan 11 pi per 6. Dan kita pilih sebuah nilai x. Misalkan kita pilih di sini adalah pi. Ya, kita uji pi ini ke dalam turunan pertama. Turunan pertamanya adalah f aksen x ini ya. Ini adalah f aksen x 2 akar 3 cos x kurang 3. Jadi dimasukkan nilainya pi. Jadi sama dengan 2 akar 3 cos pi. X-nya diganti dengan pi ya adik-adik, dikurang dengan 3. Nah, cos pi nilainya adalah min 1, sehingga 2 akar 3 ini jadi min 2 akar 3 dikurang 3. Nah, ini kalau dikerjakan, maka akan didapat hasilnya adalah negatif. Jadi, daerah di antara pi per 6 dan 11 pi per 6 sudah diuji nilainya adalah negatif. Dan daerah di sini berarti positif, daerah di sini positif ya adik-adik. Sehingga dapat disimpulkan, f naik itu selangnya adalah di antara 0 dan pi per 6 atau di antara 11 pi per 6 dan 2pi. Nah, ini untuk yang selang yang naik. Kemudian untuk yang f turun, berarti kita lihat yang negatif. Yaitu x di antara pi per 6 dan 11 pi per 6. Ini jawabannya adik-adik.
Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Tentukan titik stasioner dalam interval x dari 0 hingga 2pi pada kurva fx sama dengan sin x tambah cos x. Di sini adik-adik untuk menentukan titik stasioner, masih ingat ya, kita harus cari terlebih dahulu turunan pertamanya, lalu dibuat sama dengan 0. Hasilnya didapat x, x itulah yang akan menjadi aksisnya dari titik stasioner tersebut. Kemudian untuk menentukan nilai b, nilai a ini dimasukkan ke dalam fungsi fx. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu turunan pertamanya ya, yaitu cos x min sin x. Setelah itu kita masukkan ke dalam aturan ini, f aksen x sama dengan 0. Jadi cos x kurang sin x sama dengan 0. Di sini kalau kita pindahkan, dia jadi cos x sama dengan sin x. Kemudian kalau cos x-nya kita pindah di bawah ya, jadi sin x per cos x sama dengan 1 ya adik-adik ya, seperti ini. Nah, sin x per cos x itu adalah tangen x. Nah, sekarang kita akan membawa ke dalam bentuk persamaan tangen. Di sini tetanya berarti adalah pi per 4. Ya, karena yang nilainya 1 itu adalah tangen pi per 4 ya adik-adik. Lalu kita masuk ke dalam solusi persamaan tangen, yaitu x sama dengan theta ditambah k kali pi. Di sini tetanya adalah pi per 4. Jadi x sama dengan pi per 4 ditambah k kali pi. Ini hasilnya ada 2 ya adik-adik ya. Yaitu kalau k-nya diisi 0, didapat x-nya pi per 4. Sedangkan untuk k sama dengan 1 itu didapat pi per 4 ditambah pi ya, atau ditambah 4 per 4. Itu hasilnya adalah 5pi per 4. Nilai pi per 4 dan 5pi per 4 itu adalah nilai a-nya. Nah, sekarang kita akan cari nilai b-nya dengan cara kita masukkan nilai a ke dalam fungsi fx, yaitu sin x tambah cos x. Jadi di sini kita isi, pertama kita isi dengan pi per 4, dia menjadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Kemudian kita masukkan dengan 5pi per 4. Menjadi sin 5pi per 4 ditambah cos 5pi per 4. Karena di kuadran 3 untuk sin dan kosinus itu negatif ya. Jadi hasilnya minus setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Itu hasilnya adalah minus akar 2. Karena pertanyaannya adalah titik stasioner, jadi adik-adik harus berikan dalam bentuk A, B ya adik-adik. Titik stasionernya adalah pi per 4, akar 2 dan 5pi per 4, min akar 2. Ini ya jawabannya adik-adik. Kita lihat contoh selanjutnya. Tentukan nilai stasioner dalam interval x dari 0 hingga pi pada kurva y sama dengan cos 2x tambah x. Nah adik-adik, untuk menentukan nilai stasioner, yang tadi ya caranya kita harus menentukan nilai dari x stasioner, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi f. Itulah nilai stasionernya. Tetap pertama-tama kita cari dulu turunan pertama. Jadi y aksen ya itu adalah minus 2 sin 2x plus x itu jadi plus 1. Nah kemudian kita bawa ke y aksen sama dengan 0. Jadi min 2 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Kita pindahkan, dia jadi min 2 sin 2x sama dengan min 1. Sin 2x sama dengan 1 per 2. Kemudian kita bawa ke persamaan sinus ya adik-adik ya, masih ingat kan ya? Sehingga sin 2x ini sama dengan sin dari pi per 6. Ya, jadi cari sinus sudut yang nilainya 1 per 2. Jadi di sini kita dapat tetanya adalah pi per 6. Sekarang kita akan masukkan ke dalam solusi untuk persamaan sinus ya adik-adik. Yang pertama, untuk x1 berarti 2x
Ya, 2X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2pi. Dan di sini 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi X sama dengan pi per 6 dibagi 2. Hasilnya adalah pi per 12 ditambah K kali 2pi itu dibagi 2. Hasilnya adalah K kali pi. Nah, apa saja yang memenuhi untuk solusi tersebut? Itu kalau K-nya kita isi sama dengan 0, maka kita dapat X-nya pi per 12. Kalau K-nya kita isi dengan 1, dia dapatnya nanti akan lebih dari interval ini ya adik-adik ya. Sebab sudah lebih dari 1 pi. Jadi kita tidak lanjutkan lagi ya adik-adik, cukup sampai pi per 12 untuk X1. Nah, sekarang kita akan mencari X2-nya. Jadi 2X sama dengan pi per 6. Jadi 2X ya, sama dengan pi dikurang pi per 6. Ditambah K kali 2pi. Ini kalau dikerjakan, hasilnya adalah 5pi per 6 ditambah K kali 2pi. Kalau X-nya kita pindahkan, ya jadi X sama dengan 5pi per 12 ditambah K kali pi. Nah, di sini X yang mungkin itu hanyalah 5pi per 12. Sekarang untuk menentukan nilai stasioner, kita harus memasukkan nilai X ini ke dalam fungsi awal, yaitu fungsi Y. Jadi di sini untuk X sama dengan pi per 12, maka Y sama dengan cos 2 kali pi per 12 tambah pi per 12. Di sini jadi cos pi per 6 ditambah pi per 12. Nah, cos pi per 6 itu adik-adik nilainya adalah setengah akar 3 ditambah pi per 12. Kemudian kita akan masukkan X-nya 5pi per 12 ke dalam Y sehingga menjadi cos 2 kali 5pi per 12 ditambah pi per 12. Ini kalau dikerjakan hasilnya cos 5pi per 6 ditambah pi per 12. Nah, karena ini adalah kuadran 2, untuk kosinus kan nilainya negatif ya. Jadi negatif setengah akar 3 ditambah, di sini harusnya 5pi per 12 ya. Jadi ini 5pi per 12. Sehingga nilai-nilai stasionernya untuk fungsi tersebut kita jawab ya di sini. Dia adalah setengah akar 3 ditambah pi per 12 dan minus setengah akar 3 ditambah 5pi per 12. Ini jawabannya adik-adik. Ada 2 buah nilai stasioner di dalam selang dari 0 sampai pi. Oke, adik-adik kita lihat contoh selanjutnya ya. Tentukan nilai minimum dari kurva fx sama dengan sin 3x untuk interval x dari 0 sampai pi. Nah, adik-adik masih ingat ya untuk mencari jenis ekstrim. Untuk ekstrim maksimum, turunan keduanya harus kurang dari 0. Kemudian untuk ekstrim minimum, turunan keduanya harus lebih dari 0. Ya adik-adik ya, ini adalah kunci menentukan jenis ekstrim. Nanti kalau adik-adik dapat yang sama dengan 0, dia adalah titik belok ya adik-adik. Jadi maksudnya tidak termasuk ekstrim maksimum ataupun minimum. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita menentukan nilai stasioner terlebih dahulu ya adik-adik. Karena kan sebelum kita tentukan jenisnya apakah minimum atau maksimum, kita perlu tentukan dulu nilai-nilai stasionernya apa saja. Caranya adalah menggunakan turunan pertama. Ya, turunan pertamanya kita cari dulu, yaitu 3 cos 3x. Nah, turunan pertama ini kita buat sama dengan 0. Sehingga menjadi 3 cos 3x sama dengan 0. Kalau 3-nya dipindah menjadi 0 per 3 ya. Jadi 3 cos 3x sama dengan 0. Kemudian kita bawa ke persamaan kosinus ya. Sehingga 0 ini harus diubah ke dalam cos theta. Jadi cos 3x sama dengan cos pi per 2. Nah, setelah dapat tetanya, baru kita masukkan ke dalam solusi X1 dan X2 untuk persamaan kosinus. Jadi yang pertama, 3x sama dengan theta ditambah k kali 2pi. Jadi pi per 2 ditambah k kali 2pi.
Di sini kalau 3-nya kita pindahkan, dia jadi pi per 2 dibagi 3 itu dapatnya pi per 6 ditambah k kali 2pi per 3 alias 2 per 3 kali k kali pi. Nah, x-nya apa saja yang memenuhi? Itu kalau k-nya diisi dengan 0 adik-adik. Didapat x-nya adalah pi per 6. Kemudian selain k sama dengan 0, kita juga dapat isi k-nya 1. Sehingga ini jadi 2 per 3 pi. Jadi pi per 6 ditambah dengan 2 per 3 pi. Alias ditambah dengan 4 per 6 pi ya, supaya penyebutnya sama. Dan hasilnya adalah 5 pi per 6. Nah, jadi ada 2 buah x untuk solusi x1 ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan lihat x2-nya. x2 itu berarti 3x sama dengan min theta, berarti min pi per 2 ditambah dengan k kali 2pi. Nah, ini hasilnya kalau kita pindahkan, dia jadi x sama dengan min pi per 6 ditambah 2 per 3 k pi. Sekarang kita isikan k-nya. Kalau k-nya diisi 0, dia akan dapat minus pi per 6. Dan itu ada di luar dari selang ini. Nah, di sini k-nya kita isikan dengan 1 ya adik-adik ya. Sehingga dia menjadi 2 per 3 pi atau 4 per 6 pi. 4 per 6 pi dikurang 1 per 6 pi. Hasilnya adalah 3 per 6 pi atau pi per 2. Kemudian kalau k-nya diisi dengan 2, nanti sudah dapat hasil yang lewat dari selang ini ya. Jadi kita tidak teruskan dengan k sama dengan 2. Nah, adik-adik, ini yang didapat ini baru x ya, belum nilai stasionernya. Nah, adik-adik masih ingat kan cara menentukan nilai stasioner, yaitu dengan memasukkan nilai x ini. Jadi kalau dapat 3x, kita masukkan ke dalam fx. Jadi kalau ada 3x seperti ini berarti nilai stasionernya akan ada 3 setelah 3 buah x ini dimasukkan ke dalam fx. Tetapi kita tidak perlu memasukkan semuanya kalau pertanyaannya adalah nilai yang minimum saja. Caranya kita menentukan turunan keduanya terlebih dahulu, lalu kita cari ekstrim minimumnya ya adik-adik. Nanti kalau sudah didapat ekstrim minimumnya, maka x itu saja yang dimasukkan ke dalam nilai fx ini. Oke adik-adik ya. Jadi kita cari dulu turunan keduanya. Di sini kita uji turunan kedua. Ya, turunan keduanya kita cari terlebih dahulu dari turunan pertama. Sehingga didapat minus 9 sin 3x. Kita masukkan ya untuk setiap x ini. Jadi pertama pi per 6. Kemudian pi per 2, kemudian 5pi per 6, sesuai dengan dari kecil ke besar ya, urut. Ini didapat minus 9 sin 3 kali pi per 6. Itu jadi min 9 sin pi per 2. Sin pi per 2 hasilnya adalah 1, sehingga didapat ini adalah negatif. Negatif itu artinya dia ekstrim maksimum ya adik-adik. Nah, sekarang yang pi per 2 dia jadi min 9 sin 3 kali pi per 2. Sama dengan min 9 kali sin 3 pi per 2. Ini di kuadran 3 ya. Berarti untuk nilai sin dia akan didapat negatif. Otomatis negatif dikali dengan negatif. Hasilnya adalah positif. Ingat di sini tidak perlu dicari besarannya ya, cuma perlu tandanya saja. Kalau positif atau lebih dari 0, maka dia adalah ekstrim minimum. Nah, untuk 5pi per 6, kita masukkan jadi min 9 kali sin 3 kali 5pi per 6. Nah, ini dicoret ya, hasilnya dapat min 9 sin 5pi per 2. 5pi per 2 itu lebih besar dari 2pi. Itu artinya dia berada di putaran kedua ya, kembali lagi dari awal, dan nilainya sama dengan pi per 2. Sehingga ini nilainya positif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Berarti ini adalah ekstrim maksimum. Jadi di sini ekstrim minimumnya ini ya adik-adik ya, yaitu saat x-nya pi per 2. Jadi kita cukup masukkan pi per 2 ke dalam fx untuk mendapatkan nilai minimum. Jadi F pi per 2 ya adik-adik.
Itu jadi sin 3 kali pi per 2. Dan ini hasilnya adalah min 1. Ini jawabannya adik-adik. Oke, adik-adik kita akan melihat contoh berikutnya. Tentukan titik ekstrim maksimum dari kurva fx sama dengan cos 2x ditambah 4 cos x untuk interval x dari 0 hingga 2pi. Nah, adik-adik sama seperti contoh 4. Nah, sebelum kita menentukan dia ekstrim maksimum atau minimum, kita tentukan dulu titik stasionernya adik-adik ya. Untuk menentukan titik stasioner, kita perlu turunan pertama. Jadi turunan pertamanya kita cari dulu. Itu yang paling pertama yang harus dilakukan. Jadi cos 2x turunannya adalah min 2 sin 2x. Kemudian 4 cos x turunannya adalah min 4 sin x. Kemudian kita buat dia sama dengan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Min 2 sin 2x kurang 4 sin x sama dengan 0. Nah, adik-adik, sin 2x itu merupakan sinus dari sudut rangkap ya adik-adik. Untuk minus 2 kita dapat faktorkan ya. Supaya jadi lebih sederhana. Ini dibagi dengan min 2 jadi plus 2. Sin x sama dengan 0. Jadi kalau ini dikalikan kembali hasilnya yang di atas ya adik-adik ya. Sehingga minus 2-nya dapat kita pindahkan ke sebelah kanan bergabung dengan 0. Jadi 0 dibagi min 2 sehingga tetap menjadi 0. Jadi persamaannya lebih sederhana ya. Menjadi sin 2x ditambah 2 sin x sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini sin 2x-nya karena dia adalah sudut rangkap, maka kita dapat ubah dengan menggunakan aturan sinus sudut rangkap. Untuk sin 2x itu adalah 2 sin x cos x ditambah 2 sin x. Lalu 2 sin x-nya kita faktorkan ya. Seperti tadi kita memfaktorkan minus 2. Jadi 2 sin x dalam kurung cos x ditambah 1 ya adik-adik. Karena difaktorkan itu artinya kita membagi dengan 2 sin x. Hasil baginya tulis di dalam kurung. Nah adik-adik, kalau sudah jadi perkalian faktor seperti ini dan ini merupakan persamaan ya, yang sama dengan 0, kita dapat membuat setiap faktor ini sama dengan 0. Jadi kita buat 2 sin x sama dengan 0 atau cos x tambah 1 sama dengan 0. Ya, seperti ini adik-adik ya. Kita kerjakan yang 2 sin x dulu. Jadi 2-nya kita pindah. Ini jadi sin x sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan sinus. Jadi sin x sama dengan sin 0. Nah, sehingga di sini tetanya adalah 0. Kita masukkan ke dalam solusi persamaan sinus ada 2 ya, yaitu x1 sama dengan 0 ditambah k kali 2pi. Dari sini kita dapat x-nya adalah 0 untuk k sama dengan 0, kemudian untuk k sama dengan 1 dia dapat 2pi. Ya, ada 2 buah nilai x untuk x1. Kemudian untuk x2 itu rumusnya untuk persamaan sinus adalah theta kurang 0 ditambah k kali 2pi ya. Nah, dari sini kalau k-nya kita isi 0, maka didapat x-nya adalah pi. Ya, adik-adik ya. Sekarang kita lihat yang cos x tambah 1 sama dengan 0. Kita pindahkan plus 1-nya jadi cos x sama dengan min 1. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan kosinus. Min 1 berarti ada di kuadran 2 dan kuadran 3 ya, untuk yang bertanda negatif. Berarti untuk hasil min 1 itu harus cos pi ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan kosinus, yaitu x sama dengan plus minus theta, tetanya adalah pi, ditambah k kali 2pi. Dari sini kita bisa dapat hasilnya adalah pi ya. Ternyata x sama dengan pi juga sudah didapat di persamaan sebelah ya. Jadi totalnya x yang didapat ada 3, yaitu 0, pi, dan 2pi. Jadi kita tulis ulang ya, x-nya sama dengan 0, pi, dan juga bisa 2pi. Nah, ada 3 ya x yang memenuhi. Nah, sekarang kita akan mencari jenis ekstrimnya. Kan di sini kita mau cari ekstrim maksimum ya adik-adik. Berarti kita mau gunakan uji turunan kedua. Di sini kita cari turunan keduanya.
turunan pertamanya adalah min 2 sin 2x kurang 4 sin x ya adik-adik. Nah ini kita turunkan kembali menjadi minus 4 cos 2x dikurang 4 cos x. Baru kita masukkan satu persatu untuk mendapatkan tandanya ya. Jadi 0, kemudian pi, kemudian 2pi. Nah di sini untuk yang x sama dengan 0 dia berarti jadi min 4 cos 0 dikurang 4 cos 0. Cos 0 itu 1 ya adik-adik ya, sehingga ini jadi min 4 kali 1 jadi min 4. Min 4 kurang 4, hasilnya itu negatif. Nah ini berarti nanti akan jadi ekstrim maksimum. Nah sekarang kita lihat yang pi, min 4, kita masukkan cos 2pi ya, karena di sini cos 2x, kalau x-nya diganti dengan pi jadi 2pi ya, dikurang 4 kali cos pi. Nah, adik-adik, cos 2pi itu nilainya sama dengan cos 0. Sehingga ini didapat minus 4 ya adik-adik ya, karena cos 0 kan 1. Kemudian untuk cos pi, nah cos pi itu adalah min 1. Sehingga kalau dikalikan dengan minus 4, hasilnya adalah plus 4. Nah, ini didapat sama dengan 0 adik-adik. Kalau nilai x ini diuji di dalam turunan kedua dan mendapatkan 0, maka maksudnya nanti pi dengan pasangannya itu adalah titik belok. Ya, jadi bukan termasuk ekstrim maksimum ataupun minimum. Nah, sekarang kita akan lihat f aksen-aksen 2pi. Ini jadi minus 4 cos 2 kali 2pi dikurang 4 cos 2pi. Sama dengan, nah cos 4pi adik-adik itu sama dengan cos 0 ya, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi ini minus 4 dikurang cos 2pi juga hasilnya adalah 1. Jadi minus 4 dikurang 4 didapat negatif. Artinya dia adalah ekstrim maksimum. Sehingga di sini yang akan kita cari nilainya itu adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2pi. Karena akan mendapatkan titik ekstrim maksimum. Jadi di sini nilai maksimumnya kita cari terlebih dahulu ya adik-adik. Dengan cara kita masukkan x sama dengan 0 dan x sama dengan 2pi ke dalam fungsi fx. Jadi cos 2 kali 0 ditambah 4 kali cos 0. Cos 2 kali 0 itu adalah cos 0 ya. Cos 0 itu 1 ditambah dengan 4 kali cos 0. Itu 4. Dan hasilnya adalah 5. Kemudian untuk f dari 2pi berarti cos 2 dikali 2pi ditambah 4 kali cos 2pi. Nah untuk cos 4pi ini ya, hasilnya sama dengan cos 0, itu 1 ditambah dengan 4 kali cos 2pi. Cos 2pi itu juga cos 0 ya, dan itu nilainya adalah 1. Jadi kesimpulannya, untuk titik ekstrim maksimum itu adalah 0,5 dan 2pi, 5. Nah, ini jawabannya adik-adik. Nah, sampai di sini pembahasan contoh-contoh soal tentang selang kemonotonan, titik stasioner, nilai stasioner, dan juga jenis ekstrim fungsi trigonometri. Dan sekarang, Warung Matematika menyediakan latihan soal untuk adik-adik bisa coba sendiri di rumah. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.